nantilah kita atur. Kita berdoa untuk hari ini mulai renungan. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur bahwa setiap kali Tuhan kasih kesempatan untuk kami bisa berkumpul, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dan setiap kami yang rindu untuk dengerin firman hari ini, kami percaya kami akan dapetin hal yang baru karena firman Tuhan ini adalah firman Allah yang hidup. Dan kami percaya kami mau buka hati dan pikiran kami supaya Roh Kudus ada bekerja melampaui setiap akal budi dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Meskipun kami udah pernah dengar tentang kisah ini, tapi kami akan belajar hal yang baru. Kami akan melakukannya Tuhan, sehingga hidup kami ada memuliakan nama Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam semua, teman-teman, selamat siang, salam kenal semuanya. Hari ini jam 2:03, tadi timernya udah teng gitu ya. Kita mau baca dari Keluaran ke-8. Kemarin kita udah baca dari tulah yang pertama ya, di Keluaran 7. Keluaran 7 itu bicara tentang air jadi darah. Jadi semua orang di Mesir, semua orang dari bangsa Mesir itu benar-benar terganggu karena Sungai Nil yang adalah sumber kehidupan roda perekonomian mereka itu terganggu. Oke. Dan ya karena kekerasan hati Firaun, bangsanya juga kena. Ya, kena tulahnya, kena getahnya gitu ya, karena kekerasan hati pemimpin mereka yaitu Firaun. Nah, kita baca ke Keluaran 8 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Dan katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu. Dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, dan bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Wah, dahsyat. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu. Dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya, bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu, dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.
Lalu mereka berbuat demikian, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Wah, kita baca dari Keluaran 8 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Tulah yang kedua dan tulah yang ketiga ya. Oke. Jadi, Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan menyampaikan perkataannya kepada Musa. Untuk apa? Pergi kepada Firaun, mengatakan apa? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Jadi penyebab katak itu bisa banyak ada di tanah Mesir saat itu. Karena apa? Karena Firaun yang menolak membiarkan bangsa Israel pergi. Ya, jadi Tuhan yang berfirman nih, sampaikan kepada Firaun, biarkan umatku pergi untuk beribadah. Kalau sampai Firaun menolak, maka Allah akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap ke dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu. Nggak cuma ke istana, ke kamar tidur. Apalagi, bukan cuma ke kamar tidur, ke tempat tidur, ke rumah pegawai-pegawaimu, rakyatmu, pembakaran rotimu, dan tempat adonanmu. Kita aja kalau ngelihat katak satu aja ya, kalau saya sebenarnya geli ya kalau ngelihat katak. Biasanya kan kalau kita ngelihat katak itu, kalau misalnya abis hujan, iya kan, atau kita emang lagi ngeliatin tanah banget kayak, ih tiba-tiba ada yang gerak kan gitu ya, kita hati-hati banget gitu. Nah, ini bayangin ya, Tuhan yang telah mengatakan kata-kata itu datangnya dari sungai Nil, lalu naik memenuhi semua tempat yang ada di Mesir. Bukan cuma sampai ke tadi ya, saya katakan lokasi-lokasi itu, tapi kata-kata kita juga akan memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Itu adalah perkataannya Allah orang Ibrani kepada Harun dan Musa. Lalu mereka menyampaikan. Apakah selanjutnya yang kelima? Apa kata Tuhan? Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Dan ayat yang keenam, Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang keenam, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata itu lalu menutupi tanah Mesir. Kebayang nggak? Firman Tuhan mengatakan bermunculanlah kata-kata menutupi tanah Mesir. Saya aja kalau ngelihat satu atau dua katak aja, nggak bisa gitu ya, kayak gelian gitu ya. Ini semua tanah Mesir itu ditutupi sama katak. Separah apa itu ya? Parah banget. Kita baca selanjutnya. Tetapi para ahli Mesir, ahli sihir di Mesir, nggak mau kalah. Mereka juga melakukan hal yang sama dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka dapat buat kata-kata juga hadir, muncul, sama yang kayak di yang pertama ya, ketika tongkatnya Harun dilemparkan lalu jadi ular, mereka juga nggak mau kalah, mereka menunjukkan, kita juga jago nih bisa bikin hal yang sama. Nah, kemudian Firaun, nah ini menarik, ahli sihir di Mesir bisa melakukan hal yang sama, membuat kata-kata bermunculan. Ya, tapi yang kita perhatikan di ayat ke-8, kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan. Minta tolong. Padahal sama-sama bisa nih melakukan mujizat bikin katak gitu ya. Tapi dia minta tolong sama Allahnya orang Ibrani. Ayat yang ke-8, Keluaran 8 ayat 8.
Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Oh, udah mulai mikirin ya. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Firaun bilang, iya tolong doain kepada Allahnya orang Ibrani supaya ini semua kata-kata dijauhkan dari tanah Mesir. Maka, lihat ya, dia request dulu, baru nanti ada akibatnya. Akibatnya apa? Kalau udah dijauhkan kata-kata ini, aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang menjadi responnya Musa? Oke, Tuanku, aku akan berdoa untuk engkau, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan rumah-rumahmu. Hanya tinggal di Sungai Nil aja. Firaun bilang besok ya. Lalu dijawab, oke, jadilah sesuai seperti perkataanmu itu, kata Musa. Supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maksudnya apa nih? Kok Musa mengatakan bahwa oke, terjadilah sesuai dengan perkataanmu Firaun, supaya Firaun mengetahui tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Iya, karena ketika ayat yang ke-8, ayat yang ke-12, ketika Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa berseru kepada Tuhan, karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Jadi besok, ya kata-kata itu mati dan lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Untuk menunjukkan siapa Tuhan Allah orang Ibrani. Jadi akhirnya mati semuanya, keesokan harinya ya, mati semua kata-kata itu. Tersisanya ada di Sungai Nil aja. Sehingga kebayang nggak kalau misalnya di Mesir aja udah kebanyakan katak gitu ya. Terus kebanyakan katak aja udah ganggu banget, membuat mereka menderita banget. Apalagi waktu udah mati, ya udah tambah snewon ya, karena sampahnya kan, itu gimana limbahnya dan segala macam. Firaun tuh katakan bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah Mesir itu berbau busuk. Tapi gimana? Mati nih kata-katanya. Sesuai yang sudah diperintahkan oleh, dikatakan, dijanjikan oleh Musa ya. Udah nih, terus gimana? Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi ternyata tadi kita belajar Firaun berdoa, Firaun minta kata-kata itu disingkirkan untuk kelegaan dia doang. Ya, nggak ada niat dia mau untuk melakukan perintah Tuhan untuk mentaati ya Harun dan Musa, enggak. Dia cuma mau masalah itu kelar aja, selesai. Nah, saya tuh dari kemarin cari catatan ini ya, baru ketemu. Jadi saya tuh sempat bikin ini di VT lama saya tentang tulah kedua ya. Mungkin teman-teman semuanya ada yang pernah cari tahu makna kaitan 10 tulah? Pasti udah ada yang pernah dong. Ada yang pernah? Ya, jadi kalau di Mesir sendiri tuh ada namanya Dewa Heket. Ya, wujudnya adalah wanita dengan tubuh seekor katak. Dewa Heket ini dikenal sebagai dewa kesuburan, kelahiran kembali, dan regenerasi. Ya, tapi menariknya adalah iya, dia bisa menunjukkan gitu ya, bahwa ahli sihir dari Mesir bisa melakukan hal yang sama. Tapi responnya adalah Firaun tetap minta tolongnya sama Musa dan Harun. Ya. Dan ketika, ya ini ya, luar biasanya. Dalam ketidaksetiaan Firaun terhadap perkataannya, dia yang ngomong tapi dia nggak melakukan apa yang dia katakan. Berbeda dengan
Allahnya orang Ibrani ketika dia mengatakan jadi. Apa yang dijanjikan itu dia genapin. Nih ya, beda banget ya. Beda banget ya. Jadi dari Firaun, dari tulah yang kedua ini, kita belajar, iya, ada orang-orang yang cuma berdoa supaya masalah masalah itu cuma bisa berlalu gitu aja. Tapi sebenarnya dia nggak mau untuk mentaati, mengikuti, apalagi menghormati Tuhan. Ya, jadi cuma supaya masalahnya beres aja lah, ya udahlah gue doa aja sama Tuhan supaya masalahnya beres. Tapi ketika masalahnya beres, dia nggak ingat Tuhan, dia nggak takut akan Tuhan, dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak mau taatin Tuhan. Ada nggak orang itu? Banyak. Berapa banyak dari kita yang berdoa, yang mau untuk uh, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, cuma supaya masalah kita itu beres. Ya, kita sama kayak Firaun. Itu sama kayak Firaun, karena kita cuma berdoa supaya masalah itu pergi gitu aja, supaya kita nggak ada masalah lagi, supaya kita nggak punya beban lagi. Tapi ketika masalah itu berlalu, ya udah selesai. Apa yang kita janjikan, apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan di depan Tuhan, kita nggak lakuin. Nah, banyak gak orang yang tanda kutip beragama, tapi sebenarnya dia cuma untuk hidupnya maunya baik-baik aja, gampang-gampang aja. Saya mengatakan kalau orang Kristen mau punya hidup yang gampang, mau punya hidup yang, ngerti ya, yang nggak mau ada masalah, nggak mau ada tekanan, salah. Karena kita belajar dari Kristus, pasti ada yang namanya penderitaan. Dan puji Tuhan, dari firman Tuhan kita belajar ya, penderitaan bukan lagi beban buat kita, tapi satu sukacita karena kita ikut terlibat dalam penderitaan Kristus. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang me, apa ya, melakukan gitu ya tindakan keagamaannya, kepercayaannya cuma berdasarkan supaya hidupnya nggak ada masalah, sayang banget gitu, sayang banget. Lain kali kalau ketemu orang kayak gitu bilang aja sama aja lu kayak Firaun. Raja sih raja, tapi ya gitu tingkah lakunya. Iya loh, iya. Ketika ya gitu ya, apalagi kalau bicara tentang ini, janji sama Tuhan. Iya Tuhan, kalau saya lihat ya Tuhan, kalau Tuhan kasih kerjaan, ya nanti saya akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan ada pulihkan keluarga saya, iya nanti saya akan bla 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 bla. Dan Tuhan yang baik itu kan Tuhan yang selalu ingin mengerjakan hal-hal yang benar ya dalam hidup kita ya. Ya pemulihan, apalagi Tuhan mengerjakan kekudusan, kebenaran dalam hidup kita. Dan kalau misalnya kita udah menerima nih perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita lupa. Kita nggak ingat sama janji kita, parah. Ya, doa jauh lebih dari sekedar meminta. Betul. Pada akhirnya hubungan kita terhadap Tuhan bukan karena kita lagi ada butuhnya. Bukan karena kasih kita, karena dia Tuhan. Ya, jadi kalau kalau saya sekarang belajarnya, saya boleh nggak untuk menaikkan permintaan, kerinduan saya, request saya bisa. Tapi saya nggak bisa untuk memungkiri bahwa kehendak Tuhan yang paling utama dalam hidup saya. Saya mau minta, bisa minta request ya. Tuhan saya minta ini, saya minta kekuatan ini, Tuhan tolong ajar saya di area ini segala macam. Tapi kalau andaikan Tuhan gak kasih, nggak apa-apa juga. Karena saya percaya rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu di atas rencana saya, jalan Tuhan di atas jalan saya. Betul? Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang, iya nih gue jadi orang Kristen ya. Kok kayaknya hidup gue lebih berat daripada sebelumnya. Saya ketemu beberapa orang bicara kayak gitu. Oh ya jelas, ketika kita dari hamba dosa jadi hamba kebenaran, iblis tuh tahu kita adalah anak-anak kerajaan surga, kita adalah anak-anak terang. Jelas banget bedanya. Ya, jadi bukan cuma dari jebakan iblis aja, dari dunia ini juga yang udah dikuasai sama roh-roh jahat, ya, dan dunia ini yang memang udah terbiasa hidup dalam keberdosaan mereka, membuat itu jadi kontras banget. Makanya nggak kaget kalau dunia ini makin gelap, makin jahat, sedangkan kita makin menjaga hidup kita
Kita makin hidup dalam kebenaran, kita semakin mengasihi Tuhan dan makin kontras, betul. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya di luar sana kok kayaknya gue ngalamin penderitaan, tekanan segala macam, normal kok. Ya, justru kita harusnya bersukacita ketika kita bisa ikut dalam penderitaan Kristus. Ya, untungnya Yesus sudah kasih spoiler ya di awal. Ya, jangan kaget ya, aku aja udah ditolak, apalagi kamu. Ya kan? Iya, tapi Kristus sudah mengatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita juga adalah para pemenang ya, karena Kristus bukan karena kita. Nah, jadi seperti Firaun ini ya, yang cuma minta tolong pas lagi ada maunya aja. Ada nggak orang-orang kayak gitu tuh? Minta tolong pas ada maunya aja. Terus kalau misalnya udah ditolong sama Tuhan, udah lupa sama janjinya. Saya mau katakan sama Tuhan aja, perkataannya, janjinya aja lupa. Gimana sama sesama? Jangan kaget. Ya, kalau orang sama Tuhan aja nggak bisa setia, apalagi sama sesamanya. Ya, kalau misalnya dia sama Tuhan aja cuma pinter ngomong, lah, udah pasti sama sesama kayak gitu juga. Ya, ini dari tulah kedua tentang katak. Jadi kita tadi lihat ya di cerita di awal, ya ini kisah peristiwa yang nyata bahwa katak itu datang dalam jumlah yang besar karena Firaun yang menolak perkataan Tuhan untuk dilakukan. Ya, jadi bukan tiba-tiba kataknya tiba-tiba nongol, enggak. Ya, pasti ada sebabnya. Hmm, ya. Oke, kita lanjut yang tulah ketiga ya. Oke, jadi Tuhan juga berfirman lagi kepada Musa. Ya, ini ya, ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Aduh. Kita aja kalau malam kebangun keganggu ya kerasa ya ada satu nyamuk kayak berisik gitu kan di telinga kadang kan. Atau misalnya kerasa kalau misalnya emang dia udah nempel kan. Ada beberapa orang kulit sensitif ya berasa banget nih ada nyamuk. Satu nyamuk aja udah ganggu. Ini gimana debu yang ada di tanah Mesir itu jadi nyamuk. Berapa banyaknya nyamuk itu, dan firman Tuhan katakan itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ini debu tanah loh, bukan jentik-jentik. Ini debu tanah, ya dipukul pakai tongkat. Debu tanah itu berubah jadi nyamuk. Ayat 18, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Luar biasa. Ini baru tulah ketiga. Akhirnya ahli-ahli Mesir, ahli-ahli mantra itu gak bisa ngikutin mujizat yang Allah nyatakan. Bagus ini. Ya, akhirnya ahli-ahli yang udah dikatakan ahli-ahli sihir pun gak bisa. Gak bisa. Lalu apa yang dikatakan oleh para ahli sihir itu kepada Firaun? Inilah tangan Allah. Ya, ini yang mengatakan ini para ahli sihir loh, bukan rakyat. Ini adalah orang-orang yang ahli di persihiran ya, ilmu sihir. Yang pasti suaranya akan didengar sama Firaun. Mereka mengatakan bahwa inilah tangan Allah. Jadi mereka mengakui yang bisa melakukan hal itu hanya Allah. Tapi gimana responnya Firaun? Oke, aku akan dengarkan. Oke, aku setuju. Enggak. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bagus ini. Ya, jadi meskipun para ahli sihir itu sudah memberikan pengakuan bahwa ini
datangnya dari Allah, ini tangan Allah yang sedang berkarya, hati Firaun tetap berkeras dan gak mau dengerin Harun dan Musa. Seperti yang telah difirmankan Tuhan ya kepada Musa di awal ya perjalanan misi keselamatan bangsa Israel ini. Hmm. Jadi kalau di Mesir itu ada ada dewa Geb ya, ini ada beberapa sebutan ini, Geb atau Sep atau Kep. Adalah dewa bumi, pertanian, dan kesuburan yang berkuasa atas ular, gempa bumi, dan dunia bawah tanah. Ya, jadi 10 tulah ini tuh bukan hanya Tuhan mau, oh yaudah aja darah, oke, oke ini katak, oke, ini nyamuk, oke, enggak. Tapi ini bukan pertarungan ya menurut saya, karena Allah tidak bertarung gitu ya. Karena kan Allah, udah pasti dia yang menang kan gitu ya. Enggak, tapi ini Allah menyatakan kebesarannya ya di atas dewa-dewi Mesir. Ya, kalau sebelumnya tadi di tulah yang kedua itu bicara tentang katak gitu ya, yang datangnya dari Sungai Nil. Tapi kemudian di tulah ketiga ini itu dewa-dewi pertanian, dewa-dewi bumi. Lihat Sungai Nil, Allah dapat menyatakan kebesarannya di Sungai Nil. Di di tanah, di pertanian, ngerti ya? Dewa yang mereka khususkan untuk menjaga pertanian tanah mereka. Juga Allah tunjukkan kebesaran di sana. Jadi kalau kita, ini pentingnya untuk kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Karena Allah sendiri dapat menyatakan kebesaran dari awalnya Sungai Nil, lalu sekarang ke tanah. Lalu besok kita akan baca lagi bagaimana Allah akan menyatakan kebesarannya lewat tulah keempat. Ya, jadi meskipun Firaun udah melihat dari tanah loh, bisa berubah jadi nyamuk. Dan itu sangat mengganggu semua orang yang ada di Mesir. Bahkan para ahli sihir udah mengakui ini loh tangan Allah. Lo nggak bisa lagi memungkiri, lo nggak bisa lagi menyangkal. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya seperti yang Allah telah katakan sebelumnya. Artinya apa? Allah tahu kekerasan hati Firaun. Tapi Allah tidak menyerah ya. Allah akan mengeluarkan bangsa Israel dengan tangan yang kuat. Jadi dari tulah kedua ini, ya, dari Firaun kita belajar bahwa udah ada buktinya, udah ada yang mengakui. Tapi dia nggak mengaku, nggak mau merendahkan hatinya ya. Gini, banyak orang bilang bahwa kenapa sih sulit banget sih untuk merendahkan hati? Betul, saya juga kaget. Oh, kenapa emang kalau kamu merendahkan hati kamu, emang kenapa? Ada yang rugi kah? Ada yang hilang kah? Oh, ada jelas. Ketika kita merendahkan hati, ada yang hilang apa? Kesombongan kita. Tapi banyak orang itu hidup karena kesombongannya. Banyak orang itu kuat karena kesombongannya. Tapi kita yang udah di dalam Kristus, yang terima kebenaran, kita malah senang ketika kita bisa merendahkan hati di depan Tuhan. Oh iya Tuhan, aku salah, aku masih belajar. Oh terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar aku. Oh terima kasih Tuhan, aku hari ini dapetin kebenaran sehingga aku nggak hidup dalam kekeliruan. Makasih Tuhan ada orang yang bisa kasih masukan ke aku. Ya aku tahu bahwa itu masukan yang membangun. Tapi bagi beberapa orang mereka nggak mau untuk merendahkan hatinya dan mengakui ada Allah yang berkuasa berdaulat dalam hidupnya. Banyak gak orang-orang kayak gitu? Banyak banget, banyak banget. Merasa bahwa bahwa yang pegang kendali hidupnya dan yang punya kuasa terbesar dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Kenapa ya? Padahal cuma tinggal Tuhan, saya mau untuk mengenal Engkau sebagai pencipta. Tuhan, saya mau untuk menyadari bahwa kuasamu tuh lebih besar dari hidup saya. Saya mau untuk menyerahkan hidup saya kepada Engkau. Kenapa? Iya, karena manusia lebih gampang percaya sama diri sendiri ketimbang percaya sama Tuhan. Karena dampak dari dosa itu. Ya, jadi memang kita lebih gampang untuk percaya sama diri sendiri, mengandalkan diri sendiri ketimbang Tuhan karena dosa. Ya, jadi
Saya banyak banget melihat, saya juga banyak mengalami bahwa Tuhan tuh berulang kali loh untuk memperkenalkan, menyatakan kebesarannya, menyatakan pribadinya kepada masing-masing orang. Tapi karena kekerasan hatinya, dia nggak mau dengerin, dia nggak mau anggap itu semuanya. Dan akhirnya dia mau tetap hidup dalam kebodohannya, tetap mau hidup dalam ketidaktahuannya. Kesian nggak orang itu? Kesian lah. Tapi ya karena itu keputusannya kan, karena itu udah mantep, emang dia mau tetap kekeh sama apa yang dia jalanin, apa yang dia putuskan. Ya udah. Uh, ya kita gampang sih memang menilai. Firaun tuh keras kepala ya emang. Kita kita belajar dari Firaun jangan keras kepala kan betul. Ya jadi kalau kita melihat hidup orang lain, teman-teman semuanya kesalahan atau kegagalan mereka, itu baik bagi kita. Karena bicara tentang teladan, kita nggak cuma bisa belajar tentang teladan yang baik, tapi kita juga belajar tentang teladan yang buruk, betul? Jadi kita nggak perlu jatuh, kita nggak perlu gagal di kesalahan orang lain gitu. Kita bisa belajar, oh itu salah. Oh bisnis kayak gitu nggak bener. Oh cara hidup seperti itu keliru. Hmm, kemarin aku baca salah satu komen dari Kak Mama Nangindu. Sini biar gue, kalau salah pokoknya kalimatnya intinya, sini biar gue ikut grupnya, biar panas semua telinganya. Kenapa lu? Belum mulai grupnya udah galak. Iya, jadi bicara tentang kekerasan hati Firaun itu, ya itu tidak menghentikan pekerjaan Tuhan. Kembali lagi, bahwa justru Allah orang Ibrani itu akan menyatakan kebesaran ya. Hmm, ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini dari dua tulah ya, tulah kedua dan tulah ketiga. Ini, iya, iya Kak, betul. Lagi baca apa berurutan. Jadi kenapa apa yang bisa kita pelajari dari kisah tulah kedua dan tulah ketiga ini? Yang pertama tadi kita lihat bahwa Firaun akhirnya minta tolong untuk dijauhkan. Berdoalah kepada Allahmu gitu ya, supaya ini dijauhkan dariku dan dari rakyatku. Dijauhkan gak sama Tuhan? Dijauhkan. Tapi kita ngelihat siapa nih yang janjinya palsu. Ya, siapa yang mau enaknya doang, tapi akhirnya nggak melakukan bagiannya ya Firaun. Dan tulah ketiga kita belajar apa lagi? Iya, Firaun akhirnya menyaksikan bukti bahwa para ahli sihir udah bilang ini tangan Allah. Tapi dia tetap kekeh, nggak mau mendengarkan dan tetap mengeraskan hatinya. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kita ingat bahwa Tuhan udah buka jalan, Tuhan udah berikan teguran, Tuhan udah kasih tanda, ya Tuhan udah kasih tuntunan bagi kita. Ya nggak perlulah kita sampai kayak Firaun, ya kan? Sampai bahkan ketika dia kekeh, ya kan, maksa untuk ngejar bangsa Israel dan akhirnya mati, gitu ya. Iya, karena kekerasan hatinya, gitu. Jadi kita udah lihat nih contoh buruk ya. Jadi dalam Alkitab itu nggak cuma ada teladan yang baik, ya pasti teladan yang sempurna adalah Yesus Kristus, tapi kita juga banyak belajar dari kesalahan dan kegagalan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini. Ya, dan kita bisa belajar, ini Firaun tetap mengeraskan hatinya, padahal udah ada buktinya, udah ada tandanya jelas. Ya, jadi saya mau katakan jangan sampai kita celaka dulu, baru kita mau untuk ikutin apa yang jadi tuntunan Tuhan. Kenapa sih gitu ya? Saya percaya Tuhan tuh baik, pribadi yang luar biasa, besar kasihnya dalam hidup kita. Ya, kenapa kita harus sampai berdarah-darah dulu? Kenapa kita sampai celaka dulu? Baru kita mau mengikuti tuntunan Tuhan. Kenapa kita malah mencobai diri kita sendiri gitu ya? Kenapa? Kenapa kita nggak mulai belajar dari hal-hal kecil yang Tuhan sudah tuntun? Kita belajar taat, ya. Kenapa kita harus benar-benar harus kerasin hati kita dulu sampai benar-benar ngalamin kerugian, penderitaan karena sebenarnya kita yang menyebabkan. Kenapa gitu? Ya, jadi kaitan tentang ketaatan.
Saya mau katakan ketaatan itu kita lakukan karena kasih kita sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mentaati dia kok. Ya, jika misalnya Tuhan bilang, aku mengasihi Tuhan Kak, tapi aku nggak mau mengikuti firman-Nya. Kok aneh? Aku mengasihi Tuhan Kak, tapi aku nggak mau mengasihi firman-Nya. Kok aneh? Nggak bisa. Mengasihi Tuhan pasti akan menghormati Tuhan. Karena banyak orang, ya, mengasihi Tuhan sih mengasihi Tuhan, tapi hidupnya nggak hormat akan Tuhan. Coba cek ke masing-masing sendiri aja. Gimana tuh Kak, mengasihi Tuhan tapi nggak menghormati Tuhan? Iya, karena kita tahu Allah adalah kasih. Ya, kita jadi semuanya berlindung di dalam tameng kasih karunia Tuhan. Udahlah Tuhan, aku juga lagi lemah ya, wajar lah Tuhan. Ya gimana ya Tuhan, kan tinggal minta ampun. Tapi kita melupakan bahwa Allah itu juga adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Nggak bisa kita bermain-main dalam kasih karunia Tuhan. Kalau ada orang yang bermain-main dalam kasih karunia Tuhan, saya mau katakan, kayak ada yang salah deh. Ada yang salah sama pengertianmu tentang kasih karunia. Karena justru kasih karunia Allah itu melahirkan sebuah kesadaran bagi kita untuk kita menghormati dia, untuk kita mengasihi dia dan mentaati dia. Jadi kalau misalnya ada yang katakan, ya wajar lah Tuhan tahulah kelemahan saya. Loh, karena Tuhan tahu kelemahan kita, ya kita ikutin dong tuntunan Tuhan. Bukan justru menghindari tuntunan Tuhan. Cemana? Mengandalkan Tuhan bukan kekuatan yang lain. Jadi banyak orang itu ya, ketika tahu dirinya lemah, justru akhirnya kayak, ya wajar lah, ya normal lah Tuhan. Lo salah. Karena kita tahu kita lemah, kita mau hidup dalam kebenaran. Karena kita percaya Tuhan ada menjaga orang-orang benar. Tuhan ada menuntun orang-orang untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Ya, jangan jadi berasa kuat sendiri ya. Saya mau ingetin bagi beberapa orang, saya masih kuat kok, saya bisa lah menghadapi pencobaan ini. Sendiri gitu ya, dengan tanda bintang sendiri gitu kan. Oh ya udah kalau kuat sendiri ya kuat, jalan sendirilah. Kalau saya sih perlu untuk belajar dan bergantung mengandalkan Tuhan. Ya, jadi nggak perlu lah kita sampai harus ngalamin dibilangnya apa ya, gontok-gontokan dulu sama rencananya Tuhan. Ya gimana ya Kak, aku emang orang keras kepala, kalau udah iya iya, aku nggak bisa tuh untuk berubah ini segala macam gitu. Kalau aku udah kekeh sama satu keinginan aku akan jalanin itu, aku akan paksain hal itu supaya terjadi dalam hidupku. Oh iya, kalau kamu memang tahu, kalau kamu yakin bahwa hidupmu itu berjalan berdasarkan rencanamu, jalanlah. Tapi kalau kita yakin bahwa hidup kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kita kan utamain rencana Tuhan, bukan rencana kita. Betul? Kalau kita hidup hanya untuk mengandalkan keinginan kita, ya udah jalanlah. Tapi kalau kita mengandalkan hidup dari apa yang jadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kan kita belajar untuk mentaati Dia. Ya, pada akhirnya dalam dalam pengenalan akan Tuhan ya, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, kita akhirnya melihat bahwa indah banget kalau hidup itu menurut kehendaknya Tuhan. Karena benar, kita tuh manusia nggak bisa tahu masa depan. Kita berencana boleh, tapi pada akhirnya kita perlu menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi. Karena kita pikir rencana kita baik nih, bagus. Tapi kan kita nggak tahu masa depan. Iya kan? Kita pikir ini keinginan kita bagus nih. Kayaknya bagus nih Tuhan keinginan saya. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya apakah keinginan itu benar-benar murni, benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita perlu kan untuk bawa itu ke Tuhan. Ya, zaman now mengandalkan duit, sisi, dan pinjol. Terus gimana? eh Kalau menurut saya gini, uang itu kan nggak salah ya. Tapi yang menarik adalah kalau kita jadi ketergantungan, menjadikan uang itu sebagai penjamin hidup kita. Ya, pakai kehendak kita ya jalannya makin berputar, padahal harusnya jalan lurus. Betul, Kak Mama Nangindu mungkin berdasarkan pengalaman ya. Betul, kalau menurut rencana kita muter-muter aja nih. Padahal ketika kita mau ikutin caranya Tuhan, jelas. Ya, jelas arahnya kemana. Nah gini, banyak orang itu juga ada waktu itu ada yang bertanya bagus kayak gini. Gimana ya Kak bisa bedain promosi atau kesempatan itu datangnya dari Tuhan atau bukan? Nah, kalau ini menurut opini saya ya, kalau kesempatan itu
ya itu langsung ada di hadapan kita, ya diberikan kepada kita. Tapi kita harus menurunkan integritas kita harus menurunkan value kita, kepercayaan kita sama Tuhan. Saya mengatakan itu bukan bukan kesempatan dari Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan, kalau Tuhan berikan kesempatan, kita akan tetap berjalan dengan kebenaran. Kita nggak menurunkan integritas kita. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa nggak apa-apa lah, wajar lah, ini kan demi lo naik jabatan, lo tinggal tanda tangan aja nih surat ini. Ya untuk memperlancar aja lah nanti jalannya kenapa gimana kan gitu ya. Menurut gue itu salah. Tentu saja itu nggak mudah. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja di bidang apapun untuk kita tetap hidup dalam integritas, ya pasti ada bayar harganya. Saya juga. Tapi saya mau katakan, kita memilih untuk takut sama manusia atau takut sama Tuhan. Kalau takut sama manusia jelas kita pasti akan terhimpit, tertekan, apalagi, aduh gimana nih, gimana biar cari muka orang-orang, ya. Udah punya muka masih cari-cari muka. Gimana nih biar dapat pengakuan dari orang gitu kan, biar gue dianggap jadi orang yang berdedikasi tinggi nih buat perusahaan ini gitu kan. Ya kalau misalnya masih mencari pengakuan orang ya jalanin lah. Siap-siap aja nanti capek. Ya kalau dicapek kan baru bertobat. Tapi kalau kita percaya yang jamin hidup kita adalah Tuhan, jalaninlah apapun itu. Prosesnya, musimnya, apa setiap setiap tantangannya jalanin. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita nggak jalanin semua sendiri. Ada Tuhan. Cuma kadang-kadang tuh kita tuh kayak mana nih buktinya kalau Tuhan ada, maka harusnya semua tuh lebih gampang dong. Oh, siapa bilang, siapa tahu dalam proses itu Tuhan mau mengasah kita punya mental yang tangguh, punya value yang tetap teguh gitu kan. Kalau uang siapa aja Tuhan bisa pakai untuk berkati, termasuk orang yang sama sekali kita nggak kenal. Gue udah alami. Ya betul, kamu Manang Indu. Halo, Brian, siang Brian, shalom. Iya betul, betul. Dan sekali lagi ya, saya juga belajar kerendahan hati untuk menerima berkat dari siapapun Tuhan berikan. Kalau saya pikir, tapi Tuhan dia udah punya anak, gimana nih dia malah mau? Aduh nanti gimana kalau anaknya nggak bisa dikasih makan, agak macam kan. Ketika saya melayani salah satu konseli. Tapi saya belajar kerendahan hati untuk akhirnya terima dari siapapun, nggak lihat orangnya. Nah saya mikir, Tuhan nanti gimana? Nanti kalau misalnya dia dia mau menabur, mau memberkati saya, dia nanti uang anaknya kurang apa segala macem gitu kan. Tapi saya belajar kerendahan hati untuk, oh iya terima kasih Tuhan memberkati. Gitu. Nggak perlu mikir yang kemana-mana. Karena saya juga dulu mikirnya gitu ya, kalau seseorang memberkati saya, janganlah orang-orang terdekat saya gitu. Akhirnya saya membatasi. Ya, uangnya nggak salah, cara berpikir kita yang suka salah mengandalkan uang. Iya, betul. Kenapa nih Fatsaf? Fatsaf mau kesaksian tentang uang. Iya, betul. Jadi sama sekali ya, kalau saya belajar dari firman Tuhan, Shalom Kak. uangnya nggak. Shalom. Ya aku mau kesaksian kalau Firaun itu Muslim Kak, itu aja. Makasih. Ya, jadi uangnya nggak salah. Ya, uangnya nggak salah. Banyak nggak contoh-contoh pengelolaan uang yang salah, manajemen uang yang salah? Ada di Alkitab. Kita mungkin nggak menyadari hal itu. Tapi bicara tentang uang, uang itu nggak salah. Ya, uang itu ada untuk kita jadi memperlancar aja kan, kenyamanan aja kan. Tapi meskipun uang kita udah yang mepet-mepet kan, kita tahu yang pelihara kita, yang jamin kita Tuhan. Benar? Saya ini bilang gini bukan kayak ngomong manis ya, saya udah ngalaminnya dan nggak apa-apa juga kalau misalnya masih terus diajar di area itu gitu ya. Untuk akhirnya saya berani melangkah kemanapun Tuhan pimpin saya. Saya udah pernah cerita sebelumnya ya kesaksian saya pelayanan. Kak mau nanya Bugem, mau nanya dong Bugem. Apa pandangan Kristen tentang bibit bebet dan bobot Bugem? Silakan. Aduh hari ini tuh nggak ngomongin bibit bobot bebetnya dong, Paslap. Oh lagi ngomong Firaun. Kalau Firaun kan Muslim, tadi aku udah bilang. Maksudnya tentang kita itu mencari pasangan yang bobot bibit bebet itu kayak gimana pandangannya gitu loh Kak. Bugem, iya. Ya, itu sesi. Ini agak Paslap Ya, kalau itu kan.
Udah nggak bisa pasal. Mendingan lu nggak Mendingan usah lu nggak usah bicara lah. bicara. Oke, halo semua, shalom. Follower Fatslav. Jadi Komal ini khusus untuk kekristenan. Kita bahas sesuatu yang membangun untuk persatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus ya. Kalau lagi, oh ada kebutuhan lagi kan gitu ya. Tapi yang jelas saya mau katakan, uang itu orang nggak sadarin ini. Kita jadi pengelola yang benar nggak? Kita bukan pemilik, kita pengelola. Jadi seberapapun yang ya maksudnya kita pergunakan sebaik mungkin nggak? Bukan hanya untuk kita aja, tapi untuk juga memberkati orang sekitar kita. Awal mulanya kan cinta akan uang. Jadi orang jadi mau berbuat jahat demi mengumpulkan banyak uang. Lucu ya? Kalau dilihat itu kan uang ya. Iya, kertas yang disahkan oleh pemerintah sebagai alat tukar gitu kan. Tapi kalau misalnya itu jatuh di WC, ya kan, bener-bener di water closet, ya kotor ya kan, water closetnya juga anggaplah kayak di Sevel gitu ya, kayak di ya Sevel udah nggak ada soalnya makanya saya bilang Sevel, yang kotor abis dan itu udah nyemplung ya kan, basah, ya kita cuci sih, tapi kayak udah kotor gitu ya, tapi ketika kita tawarin ke orang pasti mau juga. Ya, itu mah uang bukan kertas, Kak. Ya, tapi kan sebenarnya menarik ya. Itu cuma uang, tapi beberapa orang justru punya hasrat jadi berbuat jahat, jadi egois, jadi pengen nipu orang cuma karena uang. Jadi menarik ya, itu uang kertas doang kan. Tapi kenapa kayak ih aneh ya, gue ketika ngeliat yang merah-merah tuh jadi semangat. Hmm, aku nggak pelajari hal itu sih. Tapi waktu itu sempat dibahas isu-isu kayak gitu. Bahwa kalau kita gereja, kita kan nggak tahu ya orang itu memberikan persembahan itu asalnya dari mana. Terus gimana sebagai gereja? Selidikin satu kerjanya di mana nih, ya kan? Usahanya apa aja kan nggak etis juga. Jadi pada akhirnya kalau dari secara etikanya, ya yang masuk ke dalam rumah Tuhan itu segala persembahan yang diberikan tuh ya dibawa, dipakai untuk perluasan kerajaan Allah. Udah gitu aja. Kita kalau ngecekin sesuatu, loh, ini soalnya iya betul didoakan dan dikuduskan. Betul betul. Makanya kan ada ya ketika sebelum menghitung persembahan kan didoakan dulu. Ada kan waktu itu yang bertanya juga, oh gimana nih kalau ternyata, mohon maaf, ada yang bener-bener pelaku kejahatan gitu ya, dan ya kerjaannya tuh orang nggak tahu itu kerja apa, tapi ya di balik layar tuh parah banget lah gitu ya. Dan dia dia menyalurkan uangnya, terus kita gimana? Iya, iya kita mendoakan dan minta untuk Tuhan pakai setiap persembahan yang ada di dalam gereja untuk perluasan kerajaan Allah. Gitu aja sih. Mm-mm. Iya. Jadi menarik nih, Allah orang Ibrani melawan daripada dewa-dewi yang menguasai beberapa daerah di Mesir. Dewa-dewinya berbeda. Tadi di Sungai Nil berbeda, ya kan tadi dewa yang berwujud wanita tapi badannya katak, dan dewa nyamuk juga berbeda gitu kan jelas. Tapi si yang Allah orang Ibrani yang dahsyat itu dia yang menghadapi semua sendiri. Dahsyat memang. Iya, soalnya kita belajar bagaimana kemarin saya katakan juga ya, Allah akhirnya menyatakan kebesarannya lebih besar daripada dewa-dewi mereka yang di cuaca gitu kan, yang di apa,
dewa kesuburan mereka, apalagi bahkan dewa matahari mereka. Itu semuanya Allah sendiri yang berkarya menghadapi mereka. Lihat ya kebesaran Tuhan. Bahwa itulah Allah gitu ya. Dia pencipta langit dan bumi. Semua bumi dan langit ini milik kepunyaannya. Ya, dia sanggup untuk menyatakan kebesarannya. Lalu kan biasanya kalau orang tanya, kalau memang Allah itu ada, kenapa ada sakit penyakit? Apalagi kenapa ada kemiskinan? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya awal mulanya terjadinya apa ya virus bisa apa regenerasi itu kan karena manusia juga kan? Karena manusia juga yang egois dan nggak mau berbagi, nggak mau menolong, akhirnya terjadi perang lah, ya kan? Terjadi pembunuhan. Aduh, kalau sekarang baca berita tuh udah geleng-geleng. Udah jadi males ya baca berita. Tapi satu sisi nggak bisa juga sih tutup mata dari dunia sekitar kita. Ya, apa yang teman-teman semua bagikan di sini aku bantu baca dari bawah sampai atas. Dunia udah dikuasai roh kegelapan, dari mana datangnya duit itu macam-macam, tapi dalam nama Yesus berkuasa atas kita. Oke, terus ya Salomo 999 bini. Uangnya nggak salah ya, tadi ini udah ya. Mm. Unta lebih mudah masuk ke lubang jarum, orang tajir mengandalkan uang. Bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Katanya Kak Jainab, ya setuju, kasih prakteknya taat. Betul. Taat itu kalau mau di atas bawahin, samping kanan juga tetap aja namanya taat ya. Ya, mantan-mantanku janjinya palsu, Kak, makanya jadi mantan. Iya, betul. Tapi udah sempat di screenshot dulu belum? Supaya bisa ada buktinya. Orang sombong sebenarnya orang yang krisis keakuan, makanya cara aktualisasinya kayak gitu. Iya, betul. Betul, betul. eh Menariknya kan gini ya, dia kan sombongnya nih, gimana ya, sama Tuhan gitu loh. Lo tinggal mengakui aja. Dan maksudnya kan Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang mengandalkan dia betul. Dan kita tuh mengandalkan Tuhan tuh juga plus banget. Kenapa? Karena Tuhan baik, Tuhan besar, Tuhan luar biasa, Tuhan adil, iya kan? Kalau kita mungkin bersombong ria karena sahabat kita kayak ya sahabat kita tetap punya keterbatasan kelemahan. Tapi ketika kita bangga, ya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan juga nggak merendahkan kita. Dia justru mengangkat kita, mendekatkan kita dengan dia, ya kan? Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ya, Yesaya 46 ayat 9, kalau udah memahami kita harus takut dan gentar kepada Allah. Apa tuh? Yesaya 46 ayat 9. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Oh, thank you Kak Mike untuk berbagi. Iya, saya keinget nih ya, apa, salah satu kakak kerja apa, Tommy Sunarko. Saya hamba Tuhan full time, penginjil. Ini kalau salah Tommy Sunarko nih suka ini ya, pernah mampir juga ke sini ya, nanya-nanya doang kayak gitu. Saya hamba Tuhan full time. Ya, kaitan tentang ini ya, 10 perintah Allah itu, ya kan? Kalau kita baca kan, dikatakan kan gini ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain daripadaku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi benar, emang Tuhan tuh tahu manusia tuh bisa punya kecenderungan kayak gitu. Makanya Tuhan udah kasih reminder, Tuhan udah kasih pengingat, jangan menyembah
Ayat yang kelima, Keluaran 20 ayat kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Karena manusia bisa ya melihat kekaguman. Wah, ini dahsyat ya. Matahari dari dulu nggak pernah ada perubahan yang sangat signifikan ya. Wah, ini bintang-bintang, rasi bintang ini luar biasa ya. Wah, ini planet-planet lain luar biasa ya. Sebagai suatu cerminan kemuliaan sang penciptanya. Tapi banyak orang justru jadi menyembah ya yang diciptakan ini loh. Ya, alam semesta ini. Yang sebenarnya mereka ada luar biasa karena menjadi cerminan kebesarannya Allah, sang pencipta. Malah jadi menyembah yang ciptaan. Hmm, ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat 10 perintah Allah itu, 10 hukum Allah itu bagus loh, bagus. Karena memang itu harus jadi pengingat bagi kita ya. Kita bisa condong ke sana. Hmm, itu aja sih hari ini renungan firman Tuhan ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita jadi semakin belajar mengenali tipe-tipe kekerasan hati orang ya. Udah ada buktinya ya lah, masih batu aja lu gitu ya. Ya lah, ini udah ada buktinya, udah ada yang mengakui. Kenapa sih lu nggak mau terima aja, kasih pengakuan, ya merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui aja. Kalau Allah orang Ibrani itu memang Allah yang luar biasa. Iya loh. Orang-orang yang keras hatinya itu bukannya mereka belum melihat bukti. Mereka udah ada buktinya, udah lihat. Tapi mereka tetap kekeh, nggak mau percaya dan nggak mau terima buktinya. Jadi saya ketika ngeliat orang-orang kayak gitu, ya udah. Yang penting kita bicara kebenaran. Ya, untuk akhirnya orang itu bisa menerimanya itu udah keputusan dia. Ya banyak kan orang, aduh pusing kak, gimana ya aku bagiin firman Tuhan tapi dia tetap nggak mau terima. Ya memang menerima dan akhirnya mau untuk percaya sama firman Tuhan itu bukan bukan urusan kita, tapi urusannya mereka. Tapi tanggung jawab kita adalah kita menyampaikan kebenaran supaya dia tahu kebenaran. Jadi dia mau terima atau enggak, ya udah. Tapi beban kita adalah gimana ya biar dia percaya sama firman Tuhan. Gimana supaya dia mau terima firman Tuhan ini adalah firman Allah yang hidup. Aduh, ketiduran di mobil, maaf. Kak Jainab. Waduh, hati-hati Kak. Semoga sampai di tujuan, Kak Jainab. Iya loh. Jadi banyak orang itu yang eh punya beban gimana ya supaya bisa aku tuh bikin orang itu percaya, terima dan mengerti firman Tuhan. Loh bagian kita adalah kita bagiin firman Tuhan. Kita bagiin kebenaran, dia mau terima atau enggak itu bukan urusan kita nggak bisa ubah orang. Ya, jadi lepaskan beban itu ya, tanggalkan beban itu. Ya, jangan jangan berpikir bahwa itu kewajiban kita enggak. Itu sebabnya Yesus menunjukkan teladan yang begitu luar biasa. Yesus mengajar, Yesus berkeliling. Yesus nggak cuma ngajar, ini bagi para followers gue aja ya. Ini ahli Taurat dan ahli Farisi nggak usah dengerin, enggak. Tapi Yesus tetap mengajar, sekalipun ada orang-orang yang nggak suka sama dia. Memperhatikan Yesus mengajar, Yesus melayani, Yesus menyembuhkan itu di ruang publik loh. Tetapi ya para pemimpin agama Yahudi saat itu nggak bisa menemukan celah dari Yesus. Luar biasa ya. Saya tuh belajar ya dari kehidupan inkarnasi Yesus itu bahwa ketika Yesus mengajar, melayani, Yesus nggak tutup jalur gitu ya. Maksudnya Yesus benar-benar membiarkan semua orang itu mendengar, menguji pengajarannya gitu ya untuk melihat hasil dari pengajarannya, lihat hasil dari pelayanannya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya ada orang tetap kekeh, ya nggak mau percaya sama firman Tuhan, ya itu keputusan dia. Ya, dan kita perlu juga yakin dan ingatkan diri kita lagi bahwa untuk mengerti firman Tuhan itu juga perlu adanya bimbingan Roh Kudus ya.
nggak bisa kita paksain orang itu untuk ngerti sendiri. Ya, makanya sejauh mana nih kita ada untuk percaya dan mengandalkan Roh Kudus. Gitu. Luar biasa hari ini. Ya, kayak Nias Island ini eh nggak cocok di Komal ini. Karena Komal ini fokusnya untuk pertumbuhan dan kesatuan tubuh Kristus. Jadi nggak akan dijawab sama hostnya. Kenapa? Kenapa kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa sih kalau nanya-nanya kayak gitu nggak dijawab sama hostnya? Karena ya dari pengalaman sebelumnya, ketika saya jelasin, ketika saya jawabin pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, ya follower saya yang ngomel-ngomel, ngapain buang waktu 5-10 menit untuk memberikan jawaban yang kita tahu orang itu nggak akan terima, gitu. Jadi audiens saya lebih mau untuk 10 dan 5 menit itu jangan dibuang percuma dan tetap dibagikan firman Tuhan aja di masa itu, gitu ya. Saya soalnya sambil mengamati juga audiens saya itu seperti apa orang-orangnya. Ya, hmm. Gimana teman-teman semuanya yang udah mendengarkan nih renungan hari ini mungkin mau berbagi insight di bawah? Boleh ya? Rens. Halo, Shalom. Ya, mungkin nanti bisa dilayani sama sama Komal sebelah. Di sini juga ada teman-teman yang buka Komal. Bukan saya doang. Ya, saya Kristen Protestan. Saya hamba Tuhan full time penginjil. Ya, sambil makan yuk. Nyok, silakan sambil makan. Udah jam 3 ya, waktunya snack. Snacking. Ya, salam kenal. God bless you. Ya, jadi saya itu lagi buat grup untuk Bible study via Telegram ya teman-teman. Kenapa pakai Telegram bukan WhatsApp karena WhatsApp udah kebanyakan. Telegram aja biar lebih eh, apa? Kalau saya sih lebih senang Telegram ya. Jadi kita bikin satu komunitas, ya kita mau baca Alkitab sama-sama, kita mau merenungkan firman Tuhan sama-sama, Alkitab sama-sama, dan kita lihat kita bisa belajar dari yang lain juga. Gitu, dan itu komunitas lintas denominasi ya. Baru sarapan gue luar biasa. Makan firman Tuhan juga indah, betul. Ya, iya nih. Kayaknya mungkin Kak Mama Nangindu ini itu IF ya, kayaknya IF. Ngikutin Kak Jayanab kayaknya IF. Intermittent fasting. Jadi biasanya saya tuh kalau Bible study itu juga sambil OTW dari Bali nyimak Kak. Waduh, luar biasa. Saya justru lagi repost video-video lama, video tahun lalu. Ya, hati-hati Kak Nina. Ya, apa, anyway, tadi kaitan tentang Bible study. Jadi kalau Bible study itu kayak apa sih Kak? Dalam Alkitab kayak apa sih versinya kami Kostela Ministry ya? Jadi biasanya kita akan bahas satu kitab dan per pertemuan tuh kita bahas satu perikop pasal gitu ya. Satu perikop pasal, satu pasal gitu ya, atau satu perikop. Nah, jadi tujuannya apa supaya kita baca pelan-pelan dari awal sampai akhir. Nggak tahu selesainya kapan satu kitab tergantung pertemuan ya kan gitu ya. Nah, tapi menariknya adalah ketika kita mau, kita aja baca Alkitab sendiri aja, kita udah banyak dapetin hal yang baru. Apalagi ketika kita bisa kumpul sama-sama ini sesama anak Tuhan untuk kita belajar Alkitab gitu ya dari kitab yang sama gitu. Dan fokusnya kita adalah untuk kita mengenal Tuhan. Ya, bonusnya kita bisa mengenal diri sendiri dan sesama. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah kebenaran. Ya, yang kita percaya bahwa ada Roh Kudus bersama dengan kita.
Mm-mm. Ya, gitu. Jadi biasanya saya kalau Bible study, kalau misalnya dulu Bible study itu saya biasanya dua orangan. Saya sama teman saya via Zoom juga. Cuma saya pikirnya kayaknya enak nih kalau bikin komunitas gitu kan, jadi bisa interaksi. Dan saya juga ketemu sama beberapa teman-teman di TikTok ini juga suka bikin Bible study sendiri gitu. Hmm. Bentar saya ambil obat mata dulu. Ya. Ini ada yang baru pertama kali nggak join live TikTok ini? Ada nggak yang baru? Boleh itu biar kenalan sama yang lain. Ada nggak yang baru? Tadi Fatsaf mau coba naik, tapi kayaknya dianya error. Ya sudah. Hah? Gimana? Tanya dong, seperti apa karakter si Yudas yang sekarang? Hah? Maksudnya, karakter Yudas yang sekarang ini maksudnya apa ya? Eh, aduh. Yudas yang sekarang maksudnya apa ya? Oh, maksudnya, aku kira maksudnya apa? Maksudnya, kesalahan yang Yudas dulu lakukan, kecenderungan yang Yudas lakukan itu sekarang masih ada nggak kan gitu ya? Iya, jadi Yudas sendiri yang nggak bisa untuk dari kesalahannya itu dia nggak bisa untuk akhirnya dia putus asa, yaitu ya kesalahannya dia tahu dia seorang yang dia dia menganggap diri udah sebagai seorang yang gagal dan dia nggak mau untuk mencoba lagi gitu ya untuk bangun untuk berjuang lagi. Jadi ujung-ujungnya akhirnya yang me- mengambil tindakan sendiri gitu ya untuk menghakimi diri sendiri. Oh, oke. Jadi bicara kalau dulu saya sempat sedikit belajar tentang ini ya, eh ya pelayanan konseling itu. Jadi gini, kaitan tentang depresi ya dan kaitan tentang bunuh diri. Hmm, kita tuh punya tanggung jawab untuk memperhatikan orang sekitar kita. Karena biasanya tanda orang depresi itu benar-benar nggak bisa dilihat perbedaannya. Tapi ya kalau misalnya orang yang sangat memperhatikan pasti kelihatan beda gitu ya. Tapi banyak yang nggak memperhatikan gitu, jadi dikira biasa-biasa aja, padahal sebenarnya udah ada tanda-tandanya. Ya, contohnya misalnya dia yang biasanya aktif banget jadi diem banget, atau misalnya yang diem banget lalu akhirnya jadi aktif banget gitu ya. Dan atau misalnya dia yang tadinya nggak nggak banyak bicara, terus jadi bener-bener nggak bisa diem gitu ya, kayak berubah banget gitu. Makanya menurut saya eh kita perlu punya tanggung jawab untuk memperhatikan orang sekitar kita. Kalau kita memperhatikan orang sekitar kita, benar-benar bukan hanya memperhatikan perkataannya, tingkah lakunya, bahkan body language-nya. Hal-hal yang dia nggak ungkapkan itu loh, yang harusnya jadi tanggung jawab kita, gitu. Makanya,